Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi dengan penjelasan atau syarah dari Fadilatul Syekh Al-Allama Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, langsung saja kita lanjutkan poin ke-83. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wala naqulu bi khalqihi wala nukhalifu jama'atal muslimin. Kami tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Juga kami tidak boleh menyelisihi jamaah kaum muslimin. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi malam, poin ini sudah kita bahas ya pada poin yang ke-37, yaitu pada ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah, wa innal qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan wa anzala ala rasuli wahyan. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, darinya lah berasal tanpa kita tahu bagaimananya Allah berbicara, dan dialah yang menurunkannya kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan wa iqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Kemudian beliau mengatakan faman sami'ahu faza'ama annau kalamul bashar faqad kafara. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran lalu dia meyakini atau mengklaim Al-Quran ucapan manusia, maka dia kafir. Dan ini ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam kitab beliau yang sangat berharga, Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, menukil 500 lebih ulama yang menyatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluqin faman qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Beliau sebutkan satu persatu nama dari 500 ulama tersebut. Bahkan kata beliau, kalau aku mau tambahkan dari ahli hadis, mungkin bisa lebih dari 1000 dan seterusnya. Ini ijma' salaf ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka sangat tegas keras dalam pembahasan yang satu ini. Dan dalam kitab akidah ada pembahasan
yang satu ini. Wala naqulu bi khalqihi. Kami Ahlussunnah tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. Wala nukhalifu jama'atal muslimin. Dan kami tidak menyelisihi jamaah kaum al-muslimin. Kita baca dulu syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, qauluhu wala naqulu bi khalqihi. I'lam annal qailin bi khalqil Qur'an ashharuhum ta'ifatan. Ihdahuma al-mu'tazilatu fa innahum yaqulun al-Qur'an alladhi ja'a bi Jibril huwa kalamullah haqiqatan walakinnahu makhluqun. Nah, Imam Tahawi rahimahullah berkata, wala naqulu bi khalqihi, kami tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ketahuilah bahwa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk yang paling terkenal ada dua kelompok. Pertama, Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran yang dibawa Jibril adalah kalamullah secara hakiki, tapi ia adalah makhluk. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Mani, ketahuilah bahwasanya yang mengatakan Al-Quran makhluk yang paling masyhur dari kelompok sempalan kaum muslimin ada dua. Dan sebetulnya mereka ini juga mengadopsi dari orang-orang kufar. Di antaranya yang Allah kisahkan tentang orang musyrikin jahiliyah. Seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Mudaththir. Mereka mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Orang musyrikin jahiliyah mengatakan, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Dan kalau kita juga baca sejarah kelompok sesat-sesat ini, mereka banyak menimba ilmu dari orang-orang al-musyrikin yang lain atau orang-orang kafir yang lain. Di antaranya as-Sabi'ah, al-Majusi, dan seterusnya. Mereka sekali lagi hanya meneruskan tongkat estafet orang-orang musyrikin, orang-orang al-kafirin. Ya, sebagaimana kata para ulama, likulli qaumin warithu. Setiap kaum pasti ada pewarisnya. Ya, Yahudi, musyrikin, Nasara, demikian pula ahlul bidah, ada pewarisnya. Kalau Ahlus Sunnah hanya mewarisi ajaran para anbiya wa rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ada dua kelompok sempalan kaum muslimin yang mengatakan Al-Quran makhluk. Yang pertama Al-Mu'tazilah. Sudah pernah kita sampaikan Al-Mu'tazilah, di antara pelopornya Wasil bin Atha. Muridnya siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Dia meskipun murid tabi'in, namun sesat menyesatkan. Makanya sudah sering kita sampaikan, jangan kita tertipu dengan slogan propaganda, oh si fulan, Ustadz fulan, itu muridnya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, atau Syekh Albani. Lihat dulu akidahnya, manhajnya. Sama nggak dengan gurunya? Gurunya Ahlus Sunnah, muridnya ada yang ikut Jamaah Tabligh, ikut Ikhwan Muslimin. Apalah artinya slogan-slogan tersebut? Murid fulan-fulan, nggak taunya waktu pengajian tidur terus. Anda nggak nyindir antum deh ya. Cuma nabrak aja langsung. Ya, intinya jangan tertipu. Lihat dulu bagaimana keilmuannya, bagaimana akidah manhajnya. Ya, sekali lagi sekedar slogan propaganda pengakuan murid guru fulan dan fulan, harus betul-betul di cross check lagi. Ini sekali lagi di antara pelopor kelompok sesat Wasil bin Atha. Muridnya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Salah satu ulama dari kalangan at-tabi'in. Demikian pula di antara tokohnya Amr bin Ubaid yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, la'anallah Amr bin Ubaid li'annahu fataha ala nasi al-kalam. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dialah yang membuka pintu bagi manusia untuk menyebarkan ilmu al-kalam.
Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan sudah pernah kita sampaikan juga, ada 5 prinsip dasar kelompok Al-Mu'tazilah. Ada yang hafal enggak? Silakan. Yang pertama at-tauhid. Ya. Maksudnya Langsung aja dulu, 5 saja langsung. At-tauhid. Yang kedua amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga al-manzilatu baina manzilatain. Yang keempat al-adlu. Yang kelima al-wa'du wal wa'id. Infadul wa'id. Taib, ahsan, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Hakada, ya, banyak di murajaah lagi yang sudah kita sampaikan. Kata para ulama, kelompok Mu'tazilah punya 5 prinsip dasar mereka. Yang pertama at-tauhid. Jangan tergesa-gesa dulu, Masya Allah, berarti salafi, Ahlussunnah, karena apa? Memprioritaskan tauhid. Jangan tergesa. Sudah kita sampaikan, harus betul-betul teliti, harus betul-betul ya kita cerdas. Ahlul bidah mereka punya istilah-istilah yang sama kata-katanya dengan Ahlussunnah, cuma beda dalam hakikatnya. Ahlussunnah betul memprioritaskan dakwah kepada tauhid, dan yang dimaksud dengan tauhid ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi kalau al-bidah mereka punya istilah yang lain. At-tauhid menurut Mu'tazilah nafyus sifat, menafikan sifat-sifat Allah. Kata mereka Allah nggak punya sifat. Karena apa? Kalau kata mereka, menurut logika, ya akal picik mereka, kalau Allah punya sifat nanti sama dengan manusia. Maka mereka niatnya mensucikan Allah. Dengan apa? Menafikan sifat-sifat Allah. Padahal ini justru apa? Melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan sifat Allah berarti kata ulama juga menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Karena segala sesuatu yang ada wujudnya pasti ada apa? Sifatnya. Nggak mungkin sesuatu yang ada zatnya nggak ada apa? Sifatnya. Kalau kita tantang antum, sebutkan satu ya yang ada zatnya namun nggak punya sifat. Sebutkan. Kalau nggak salah dulu pernah kita sampaikan. Apakah sudah dapat hasilnya dari penelitian atau dari yang ngimpi atau apalah? Ada? Kalau ada, antum luar biasa, ngalahkan ulama. Ulama aja nggak nemu-nemu. Ya? Ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang ada wujudnya kecuali pasti ada sifatnya. Minimal sifat wujud, sifat ada. Paham dong? Maka ketika Mu'tazilah mengatakan Allah nggak punya sifat, berarti mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada. Makanya ulama di antara Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-mu'attil ya'budu adaman. Orang yang menafikan sifat Allah itu sama dengan menyembah yang tidak ada. Ya. Paham dong? Al-musyabbih ya'budu sanaman. Sedangkan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, sifat Allah sama dengan sifat makhluk, itu sama dengan yang menyembah berhala. Allah disamakan dengan berhala. Ya, Ahlussunnah mereka menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan, mereka mensucikan Allah tanpa menafikan, sebagaimana firman-Nya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir. Dan dari pembahasan ya tauhid mereka ini muncul tadi Al-Quran makhluk ya. Sekali lagi, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Betul, Al-Quran adalah kalamullah. Namun kalamullah adalah apa? Makhluk. Karena mereka menafikan sifat Allah. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, al-adl. Keadilan. Luar biasa. Dari 5 itu ucapannya indah-indah semuanya. Tauhid, keadilan. Apa yang mereka maksud dengan keadilan? Menafikan kehendak Allah. Mereka mengatakan manusia berkehendak tanpa campur tangan kehendak dan takdir Allah. Manusia yang mentakdirkan dirinya sendiri, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, terutama perbuatan yang jelek. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, luar biasa. Ya, 3 ini slogan yang sangat luar biasa indahnya. Makanya sekali lagi harus teliti, harus sunnah, harus cerdas.
ya sekedar retorika yang indah, slogan yang indah, jangan tertipu dahulu. Amar ma'ruf nahi munkar, di baliknya mereka membulikan, memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Sedangkan Ahlussunnah sepakat haram melengsarkan, memberontak, mengkudeta pemimpin yang zalim. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, ajma'a Ahlussunnah ala annal imam la yan'azilu bil fisqi. Ahlussunnah sepakat pemimpin yang fasik, yang zalim tidak boleh dilengsarkan karena kefasikannya. Kemudian yang keempat, al-manzilah bain manzilatain. Di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu tentang pelaku dosa besar. Kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar, pezina, peminum, ya, khomer, kata mereka tidak kafir, tidak mukmin. Namun di mana? Di antara apa? Dua kedudukan dari fi manzilah baina manzilatain. Akidah orang yang bingung, enggak mukmin, enggak apa? Sedangkan Al-Qur'an jelas-jelas mengatakan tentang orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, wa in ta'ifatani minal mukminin. Apabila dua kelompok dari orang beriman iktatalu, saling membunuh, saling berperang, Allah masih menamakan mereka apa? Namun mereka nggak berani mengatakan orang itu mukmin. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya, atau mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang keimanannya. Kemudian di antara akidah atau prinsip dasar Mu'tazilah yang kelima, infadzul wa'id, pelaku dosa besar pasti kekal dalam api neraka. Sebagaimana kelompok al-khawarij, naudzubillahi min dzalik. Baik. Ma'asal muslimin, al-Mu'tazilah ini sekali lagi di antara pelopornya tadi Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid. Fa innahum yaqulun, mereka mengatakan Al-Qur'an alladzi ja'a bi Jibril huwa kalamullah haqiqatan. Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril itu betul-betul kalamullah. Namun kalamullah makhluk. Ini talbisul haq bil batil. Maka sekali lagi Ahlussunnah harus teliti. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man talabal ilma falyudaqqiq. Barang siapa yang belajar ilmu harus teliti. Tidak boleh enggangge saja. Ya, kata dokter ini boleh mencaci maki pemimpin. Teliti dulu, jangan apa? Asal terima. Jangan karena gelarnya, jangan karena followernya. Langsung apa? Diterima semua ucapannya. Timbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Timbang dengan akidah salaf, manhaj salaf. Ini kata para ulama Mu'tazilah, mereka katakan Al-Quran kalamullah. Ini benar. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam kajian tadi malam, surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Allah menamakan Al-Quran kalamullah. Cuma selanjutnya ini yang apa? Yang batil. Walakinnahu makhluk. Ini yang batil. Sedangkan Allah membedakan antara Al-Quran dengan makhluk. Dalam firman-Nya Ar-Rahman. Lanjutkan. Allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman allamal Quran. Dia yang mengajarkan Al-Quran. Dan dia yang menciptakan manusia. Allah bedakan. Al-Quran Allah turunkan karena itu adalah kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah, bukan makhluk. Sedangkan manusia Allah ciptakan. Ini kata ulama, Allah bedakan antara penciptaan dengan diturunkannya apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan apa? Makhluk. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk memerintahkan. Dan Al-Quran di antara perintah Allah, Allah bedakan dengan al-khalq, dengan makhluk. Dan ini yang dibawakan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Bukhari mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk.
liqauli ta'ala, dengan dalil firman Allah. Kemudian beliau membawakan surat Al-A'raf ayat 54, dan beliau juga membawakan ucapan Sufyan bin Uyainah, dan beliau Sufyan bin Uyainah mengatakan fabayyanallahu al-amra minal khalq. Allah membedakan antara perintah, yaitu diantaranya Al-Quran, dengan al-khalq, penciptaan. Al-Quran bukan makhluk. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wa tsaniyah, yang kedua dari kelompok sempalan kaum muslimin yang mengatakan Al-Quran makhluk, kata Syekh Al-Allama Muhammad bin Mani, al-mutakallimun minal kullabiyah wa atba'ihim fahum yakulun kalamullah ma'nan wahidun qaimun binafsihi ta'ala in anhu bil ibraniyah sara tauratan wa in ubbira bi asiryaniyah sara injilan wa in ubbira anhu bil arabiyyah sara qur'anan wa hadil khurafa ya'taqidunaha dinan yadinuna Allah bihi wa hum yuwafiquna al mu'tazilah fi anal qur'an alladhi ja'a bi jibril makhlukun illa anal mu'tazila yakulun huwa kalamullah haqiqatan wal kullabiyah wa atba'hum yakulun huwa ibara wa hikaya an kalamillah. Nah. Kedua, ahli kalam dari golongan kullabiyah dan pengikutnya. Mereka mengatakan kalamullah hanya memiliki satu makna yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jika dia menghikayatkan dalam bahasa Ibrani, maka disebut Taurat. Jika dia menghikayatkannya dengan bahasa Suryani, maka disebut Injil. Dan jika dia menghikayatkannya dengan bahasa Arab, maka disebut Al-Quran. Ini adalah khurafat yang dijadikan agama, yang mereka beragama kepada Allah dengannya. Mereka sependapat dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril adalah makhluk. Hanya saja Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah secara hakiki, sedangkan Kullabiyah dan pengikutnya mengatakan Al-Quran adalah ibarat dan hikayat dari kalamullah. Taib, jazakumullah khair. Kata Syekh Muhammad bin Mani, yang kedua dari kelompok sempalan kaum muslimin yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yaitu dari kalangan ahlil kalam, dari Al-Kullabiyah. Kullabiyah nisbat kepada Ibnu Kullab, yang merupakan gurunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam artian, ini fase kedua akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya sudah mungkin kita sampaikan, Imam Abul Hasan Asy'ari itu melewati 3 tahapan dalam fase akidah beliau. Yang pertama, ikut ajaran Mu'tazilah. Mungkin selama 40 tahun kata ulama beliau ikut ajaran Al-Mu'tazilah karena terpengaruh dengan ayah tiri beliau Abu Ali Al-Jubai. Kemudian beliau pindah kepada ini Al-Kullabiyah, yang menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan yang lainnya. Dan diantaranya mengatakan tentang kalamullah, itu adalah ibaraan kalamillah. Kemudian beliau pun akhirnya bertobat dari ajaran Mu'tazilah Kullabiyah, kembali kepada ajaran salaf, ajarannya Imam Ahmad rahimahullah, dan buktinya 3 kitab yang beliau tulis di akhir hayat beliau, di antaranya kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, kemudian juga kitab Maqalatul Islamin. Alhamdulillah kalau di Surabaya kita sedang mengkaji kitab ini. Maqalatul Islamin itu sebetulnya tentang kelompok-kelompok sesat. Tapi ada satu bab tentang akidah Ahlussunnah yang beliau nyatakan itulah akidah beliau. Beliau menetapkan sifat Allah istiwa di atas arsy, sifat wajah, sifat tangan. Ini di Surabaya baru kita kaji, meskipun sebelumnya sudah kita pernah kaji, sudah pernah kita selesaikan juga, pernah di Bojongkulur, pernah juga matanya, cuma sekarang dengan syarahnya. Intinya itu salah satu bukti beliau rujuk dari akidah Kullabiyah, akidah Mu'tazilah dengan bukti kitab-kitab tersebut. Demikian pula kitab Risalah ila Ahli Ats-Tsaghar. Ya, meskipun sangat disayangkan para pengikutnya tetap ngeyel dengan
akidah Al-Kullabiyah yang beliau telah tinggalkan. Ini akidah Al-Kullabiyah, bisa dikatakan tadi. Ini gurunya Abul Hasan Asy'ari pada fase yang kedua, yang diikuti oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan kelompok Asy'ariyah di zaman ini. Pada hakikatnya mereka ikut ajaran Ibnul Kullab, padahal sekali lagi sudah ditinggalkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, seperti yang juga diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala. Kemudian wa atba'im fahum yakulun, mereka mengatakan kalamullah ma'nan wahid qaimun binafsihi. Kata Al-Kullabiyah, kalamullah itu hanyalah ucapan yang ada pada diri Allah. Artinya bila sautin wala harfin, tanpa suara yang bisa didengar, tanpa huruf yang bisa ditulis. Maka pernah kita sampaikan juga di sini, waktu ada dulu kasus satu tokoh agama lah, atau yang dinisbatkan kepada tokoh agama, mengatakan Al-Quran itu adalah deklarnya Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad. Sampai kan sempat di penjara, alhamdulillah. Meskipun nggak tahu sekarang katanya sudah. Cuma ini akidah mereka, bahwasanya mereka meyakini Al-Quran bukan kalamullah. Di antaranya mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad. Ada yang pro, ada yang kontra waktu itu. Cuma yang anehnya, yang pro kontra juga di antaranya pengikut Asy'ari yang ada sekarang. Ada yang ngotot mengatakan ini adalah ucapan Mu'tazilah, ini ucapan kufur. Padahal itu ucapannya apa? Ajaran Asy'ariyahnya mereka. Paham? Cuma enggak nge. Ini yang setengah-setengah mungkin. Yang satunya yang memang sudah menggeluti dalamnya akidah Asy'ariyah. Maka apa? Memunculkan hakikat ajaran Asy'ariyah. Kata dia, nggak salah yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi Muhammad. Karena kalamullah ada dua. Kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Kalamun nafsi itulah sebetulnya kalamullah yang sebetulnya yang seasli-aslinya itu adalah apa? Kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu yaitu apa? Ucapan yang ada dalam diri Allah. Nggak ada satupun yang bisa mendengarnya. Karena di dalam apa? Kalau kita bisa bahasakan bisikan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisikan jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril nggak ada yang tahu. Itu namanya kalamun apa? An-nafsi. Itu yang sebetulnya kalamullah. Adapun yang kedua kalamul lafzi. Ucapan yang bisa didengar, ini pada hakikatnya ucapan Jibril, ucapan Nabi Muhammad. Jadi kata mereka, Allah ketika menurunkan wahyu kepada mereka Jibril, maknanya bukan Allah berbicara langsung dengan Jibril, namun Jibril tahu apa yang ada dalam diri Allah, Jibril lah yang apa? Menterjemahkannya. Paham? Sekali lagi, pada hakikatnya kata ulama sama dengan ucapan siapa tadi yang pertama? Mu'tazilah, bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini bukan kalamullah. Karena apa? Kalamullah nggak bisa didengar. Adapun yang ada sekarang ini adalah, kalau nanti akan ada ungkapan hikayah. Kalau bisa kita sampaikan tadi, terjemahan atau ungkapan dari malaikat Jibril atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham maknanya? Ngantuk atau enggak ini? Ada kopi enggak? Baik. Jadi intinya kata para ulama ahlul kalam dari Kullabiyah Asy'ariyah, mereka enggak sanggup mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Mereka mengatakan Al-Qur'an ibarah an kalamillah. Ibarah seperti tadi. Allah yang berbicara dengan hatinya, malaikat Jibril atau Nabi Muhammad menterjemahkan dengan bahasa mereka sendiri. Paham? Jadi Al-Quran itu bahasanya Nabi Muhammad, kata mereka. Paham tuh? Kalau mau diperinci lagi, sebetulnya ada perbedaan sedikit antara Kullabiyah dan Asy'ariyah. Kalau Al-Kullabiyah mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah. Hikayah itu
fotokopiannya lah. Ya, bukan aslinya, namun apa? Fotokopian. Meskipun persislah kata-katanya. Namun yang mengungkapkan bukan Allah, yang mengungkapkan malaikat Jibril atau Nabi Muhammad. Tapi kalau ibarah an kalamillah itu maknanya persis dengan kalamullah, tapi dengan bahasanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun intinya sama, bukan kalamullah yang asli. Paham? Jadi kelompok Al-Kullabiyah dan Asy'ariyah sama-sama ketemu Al-Quran pada hakikatnya bukan kalamullah. Namun diungkapkan oleh Kullabiyah dengan istilah Al-Quran adalah hikayah an kalamillah. Kutipan ataupun fotokopian dari kalamullah, bukan kalamullah yang asli. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan ibarah an kalamillah. Ibarah itu tadi maknanya dari Allah, cuma gaya bahasa redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemunya satu dengan Mu'tazilah, Al-Quran bukan apa? Kalamullah yang asli, namun itu adalah makhluk, entah ucapan Jibril atau ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya akidah Asy'ariyah yang asli. Makanya waktu kita mengikuti perjalanan tadi kisah orang yang mengatakan Al-Quran itu deklarnya Nabi Muhammad SAW, ada dari tokoh-tokoh Asy'ariyah di negeri kita yang pro kontra. Yang pro ini jelas nggak tahu bagaimana hakikat akidah Asy'ariyah. Dia celah habis-habisan, itu ucapan Mu'tazilah, itu adalah kufur. Kalau kita bayangkan bagaimana kalau dia sadar itu adalah akidahnya Asy'ariyah yang dia bela-bela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, betul-betul mendalami apa itu akidah Asy'ariyah yang sebetulnya, maka dia pun berbicara, menyampaikan inilah akidah Asy'ariyah, mengatakan Al-Quran betul itu bukan kalamullah. Itu deklarnya siapa? Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini semuanya menyelisih ijma' salaf. Seperti yang kita sampaikan dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan lebih dari 500 ulama yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Enggak ada yang mengatakan Al-Quran ibarah, ungkapan atau hikayah dari kalam. Enggak ada. Al-Quran jelas kalamullah. Allah yang mengatakan demikian dalam surat tadi. Apa? Atau ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan Al-Quran ibarah, ungkapan atau kutipan dari kalam. Enggak ada. Al-Quran kalamullah. 6. Kemudian kata Syekh, in ubbira anu bil Ibraniyah, jika diungkapkan kalamullah dengan bahasa Ibraniyah, maka menjadi Taurat. Ini naudzubillah min dzalik. Tidak sesuai dengan nakal ayat hadis, enggak sesuai dengan akal yang sehat juga. Bagaimana dikatakan kalamullah itu satu kesatuan? Kata Syekh tadi, Kullabiyah meyakini Al-Quran adalah hikayah an kalamillah, kalamullah yang sebenarnya adalah maknan wahid, satu kesatuan. Kalau kalamullah diungkapkan lewat bahasa Ibraniyah menjadi Taurat. Kalau diungkapkan lewat bahasa Siryaniyah, jadi apa? Injil, makoli-makoli ya. Iya, bahasa apa? Sudah nggak viral lagi ya? Itulah negeri kita subur dengan apa? Orang-orang yang aneh bin. Wa in ubbira anu bil Arabiyah sara Qur'ana. Namun kalau diungkapkan dengan bahasa Arab, jadinya Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Kok bisa Al-Quran disamakan dengan apa? Injil dengan apa? Atau cuma beda bahasanya saja? Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kesesatan kelompok Al-Kullabiyah. Kalamullah ini wajib kita yakini antara Allah berbicara dengan malaikat, dengan Allah berbicara dengan Nabi Musa, antara Nabi Adam yang Allah ajak bicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, beda pembahasannya. Paham ya? Paham enggak? Sama dengan di sini. Apakah Taurat, Injil, Al-Quran sama isinya?
redaksinya, ini sekali lagi meskipun secara umum ketiga-tiganya adalah kalamullah, cuma beda isinya. Namun kata Al-Kullabiyah tidak, isinya sama. Kalau diungkapkan dengan bahasa Suryaniyah itu adalah Injil, kalau dengan bahasa Ibraniyah itu Taurat, kalau diungkapkan dengan bahasa Arab itu namanya naudzubillah min dzalik. Ya, kalamullah bukan maknan wahid qaimun binafsihi. Ahlus sunnah meyakini, dan ini sudah kita sampaikan, kalamullah bisautin, dengan suara. Mana dalilnya? Secara bahasa Arab, ya, kalau antum baca ayat-ayat ada kata-kata wanada. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihi assalam, idnadau rabbuhu, ketika Rabbnya memanggil Nabi Musa. Namanya memanggil secara bahasa Arab dengan apa? Suara. Ini kata ulama, an-nida itu dengan as-saut. Terlebih lagi Rasul dalam Sahih Bukhari ketika menjelaskan tentang padang mahsyar, Rasul SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan hurlan. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Kemudian wa yunadihim bisautin. Allah pun memanggil mereka bisautin. Dalam Sahih Bukhari hadisnya. Dengan suara Allah memanggil mereka. Yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba. Didengar oleh yang jauh seperti yang didengar yang dekat. Allah sekali lagi berbicara bisautin, dengan suara. Dan kata Imam As-Sijzi dalam risalah beliau membantah kelompok Asy'ariyah Kullabiyah, beliau mengatakan di muqaddimah, sejak zaman Nabi Adam sampai abad beliau mungkin abad ke-7, beliau mengatakan namanya berbicara itu secara asal dengan apa? Suara. Kecuali tadi Asy'ariyah dan Al-Kullabiyah saja yang menyelisih ijma' manusia. Ya, Allah berbicara kata mereka tanpa apa? Suara. Ini ujung-ujungnya sumber kesesatan mereka ini dari pikiran, ya, istilahnya kotor mereka, ngeresnya mereka, halusinasinya mereka, virus tasbih dalam benak mereka. Mereka mengatakan kalau Allah dikatakan berbicara dengan suara, nanti sama dengan manusia, butuh pita suara, butuh lisan, ya. Maka tidak benar kalau dikatakan itu adalah apa? Kalamullah dengan suara. Kalau dikatakan dengan suara, nanti menyerupakan Allah dengan apa? Manusia. Maka dibantah oleh para ulama yang pertama dengan nas tadi. Rasul SAW yang paling terbaik dalam menjelaskan sifat-sifat Allah dan yang paling mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap Rasul mengatakan bisautin. Kemudian yang kedua, tidak ada kelaziman. Namanya berbicara dengan suara harus membutuhkan pita suara, harus membutuhkan lisan. Kata para ulama, contoh ayat dalam Al-Quran mengkisahkan tentang hari kiamat. Dan ini banyak mereka baca ketika hari Jumat. Meskipun nggak ada dalil yang sahih. Yaitu surat apa? Nah, Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka dan apa? Tangan-tangan mereka akan berbicara. Apakah tangan ada pita suaranya ada? Kerongkongannya ada? Lisannya? Tidak ada kelaziman. Demikian pula dengan kulit-kulit pada hari kiamat. Wa qalu lijuludim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu antaqana Allah. Kulit-kulit menjawab, Allah yang menjadikan kami berbicara. Apakah kulit-kulit punya? Enggak ada keharusan. Paham ya? Jadi sekali lagi itu halusinasinya ahlul bidah yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara dengan alasan kalau Allah berbicara dengan suara nanti menyerupakan Allah dengan makhluk butuh dan sebagainya. Padahal itu sekedar halusinasi mereka. Kemudian yang ketiga juga, kalau mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara, mereka lari dari menyerupakan Allah dengan manusia yang bisa berbicara, jatuhnya kepada menyerupakan Allah dengan manusia yang bisu. Paham ya?
namanya berbicara tanpa suara artinya apa? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ini ahlu al-bidah demikian. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh tadi, ini adalah khurafat. Yaitu tadi, menyerupakan Al-Quran, Injil, dan Taurat. Dengan kata-kata, itu adalah ucapan Allah yang satu atau satu kesatuan. Ya'taqiduna hadinan. Dan itu mereka jadikan sebagai akidah mereka. Wahum yuafiqunal mu'tazilah. Mereka sama dengan Mu'tazilah. Makanya kata para ulama, banyak para ulama yang mengatakan Asy'ariyah ini lebih berbahaya daripada Al-Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah lebih gentle, lebih terang kesesatannya. Kalau ini tidak, talbisul haq bil batil. Paham ya? Ya, menetapkan kalam Allah, namun apa? Ya, menyelewengkan maknanya kepada tadi makna yang batil. Contoh juga dalam pembahasan yang sudah kita lewati, Ahlussunnah meyakini Allah bisa dilihat oleh orang beriman di surga. Betul ya? Hah? Kelompok Mu'tazilah mengatakan tidak bisa. Jelas, terang, mengingkari. Tapi Asy'ariyah mengatakan Allah bisa dilihat, tapi tidak di suatu arah. Paham ya? Sama saja, Bang. Bohong, sama saja tidak bisa dilihat. Namanya sesuatu bisa dilihat, pasti di apa? Entah di depan atau di atas dan seterusnya. Tapi mereka tadi bersilat lidah. Makanya namanya ahlul kalam demikian. Pintar bersilat lidah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wahum yuwafiqunal mu'tazilah fi anal Qur'an alladzi ja'a bi Jibril makhlukun. Mereka sebetulnya sama ketemu dengan Mu'tazilah dalam masalah Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Illa annal Mu'tazilah yaqulun huwa kalamullah haqiqatan. Al-Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an kalamullah secara hakiki meskipun disebut makhluk. Namun Al-Kullabiyah dan yang lainnya dari Asy'ariyah juga mengatakan huwa ibarah. Jadi sekali lagi kalau Al-Kullabiyah kalau mau didetailkan, diperinci lagi, kalau Al-Kullabiyah mengatakan Al-Qur'an hikayah. Hikayah itu kayak fotokopian, ya. Redaksinya sama, namun tidak asli. Tapi kalau Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an ibarah, yaitu tadi ungkapan dari Nabi Muhammad atau dari malaikat Jibril, nggak sama persis redaksinya. Huwa ibarah wa hikayaan kalamillah. Nah, kita lanjutkan lagi ucapan Syekh Muhammad bin Mani. Fa'ala qauli haula al-kullabiyah wa atsba'im yakunun Nabi alaihissalam lam yuballigh kalam Allah wa innama ballagha ma yadullu alaih wa ma huwa hikayatun anhu wa fi hada ingkarun lirrisalah li anna rasul innama yuballigh kalamal mursil wa qad alzamahum ahlus sunnah bidzalik. Nah, berdasarkan pendapat Kullabiyah dan pengikutnya, maka Nabi SAW berarti belum menyampaikan kalamullah, tetapi menyampaikan apa yang menunjukkan padanya dan yang merupakan hikayat darinya. Di dalam pendapat ini terdapat pengingkaran terhadap risalah, karena Rasul hanyalah menyampaikan firman Allah dan yang mengutusnya. Dan Ahlus Sunnah telah menetapkan konsekuensi bagi mereka akan hal itu. baik, kata Syekh Muhammad bin Mani, berdasarkan ucapan kelompok Kullabiyah dan para pengikutnya tadi, maka Nabi SAW ini secara kelazimannya tidak menyampaikan kalamullah. Ya, Rasul Allah katakan wa ma alaina illal balah, tidaklah tugas kami kecuali menyampaikan. Kalau Nabi SAW sesuai dengan versinya Kullabiyah itu tidak menyampaikan kalamullah secara hakiki. Karena apa? Tadi Nabi Muhammad tidak mendengarkan apa? Kalamullah, hanya apa? Menerjemahkan sesuai dengan ungkapan beliau sendiri. Maka konsekuensinya berarti Nabi SAW tidak menyampaikan apa? Kalamullah yang
yang sebenarnya. Beliau hanya apa? Menerjemahkan sendiri. Nah, yakunu Nabi SAW lam yubaligh kalam Allah wa innama balagha ma yadullu alaihi wa ma huwa hikayatun anhu. Ya, sekali lagi, ini sebetulnya konsekuensi yang berat atas mereka kalau mereka mau menyadarinya. Wa fi hada ingkar risalah. Kalau demikian, maka itu juga ada konsekuensi yang lebih berat lagi. Mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna rasul innama yubaligh kalamal mursid. Karena namanya rasul itu menyampaikan sesuai dengan yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW dikatakan oleh mereka tidak mendengar kalam Allah. Ya, namun apa? Rasul hanya menyampaikan apa yang beliau pahami sendiri dari apa? Ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad alzamam ahlussunnah bidzalik, dan inilah yang dilazimkan oleh ahlussunnah. Ini bab bantah-bantahan, butuh konsentrasi, nggak bisa sambil ngantuk ya. Baik, yang lanjut. Qala Ibnu Qayyim fi Nuniyah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam An-Nuniyah, bait syair, wa idza intafat sifatul kalam kadzalikal irsal manfiyun bila furqani. Farisalatil mab'us tuballigh kalamal mursil ad-da'i bila nuqsani ila akhir ma dzakarahu minal abyatil azimah allati yu'addu 'alaiha bin nawajib. Wa min ajabil ajab an yatadzakar alim min atba'il kullabiyah fi misli hadhil abhath fa idza mara dzikrul jahmiyah wal mu'tazilah qala innahum qad inqaradu wa lam yabqa lahum wala li aqaidihim ainun wala athar wa lam yadrin miskin anna huwa warithut tajahhum wal i'tizal wa anna mu'taqidahu mu'taqaduhum sawaun bisawain. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam An-Nuniyahnya, wa idza tafat sifatul kalami kadzalikal irsalu manfiyyun bila furqani. Jika sifat kalam tidak ada, berarti tidak ada pula pemutusan Rasul tanpa pembedaan. Farisalatul mab'uthi tablighul kalam al-mursilid da'i bila nuqsani. Risalah Rasul yang diutus adalah menyampaikan firman Zat yang mengutusnya tanpa dikurangi, sampai pada akhir bait-bait yang agung yang pantas untuk digigit dengan gigi geraham. Di antara perkara aneh yang paling aneh ialah seorang ulama dari pengikut Kullabiyah menyebut-nyebut pembahasan seperti ini. Apabila berlalu penyebutan kata Jahmiyah dan Mu'tazilah, ia berkata, sesungguhnya mereka itu telah musnah dan tidak ada lagi, serta akidahnya tidak ada lagi pengaruhnya. Orang yang perlu dikasihani ini tidak mengetahui bahwa ia adalah pewaris pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan akidahnya dengan akidah mereka adalah sama persis. Nah, kemudian dinukilkan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah, kumpulan bait-bait syair tentang akidah. Apabila sifat kalam itu ternafikan, maka demikian pula ar-risalah, pengutusan Nabi, juga tertiadakan tanpa ada bedanya. Ya, sekali lagi, kalau mereka meyakini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu hanyalah terjemahan dari Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad tidak menyampaikan secara utuh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Farisalatul mab'us tuballigh kalamal mursil. Namanya risalah. Rasul itu hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah. Sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa mendengarkan kalam Allah. Konsekuensinya Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang beliau pahami saja. Paham ya? Ini sekali lagi tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kelaziman mereka. Kemudian yang paling aneh, kata Syekh, ada seorang alim dari kelompok Al-Kullabiyah membuat statement bahwasanya kelompok Jahmiyah Mu'tazilah itu sudah nggak ada zaman ini, ya. Padahal kata beliau, kata Syekh Muhammad Imani, padahal akidahnya Kullabiyah, akidahnya Asy'ariyah tidak lain tidak bukan kecuali mewarisi siapa? Akidah Jahmiyah Mu'tazilah, Samirawon. Paham ya? Apa Samirawon? Iya,
Sama saja sebetulnya. Ya, makanya para ulama mengatakan kelompok Jahmiyah itu yang pertama kali mentakwilkan istawa dengan istaula. Dan itu yang juga diungkapkan oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari dalam beberapa risalah beliau. Bahwasanya yang mempelopori takwil istawa dengan istaula menguasai adalah Jahmiyah. Sekarang ajaran itu dipakai oleh siapa? Mereka sendiri. Mengatakan arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah menguasai apa? Ars. Itu warisan dari apa? Al-Jahmiyah. Sama dengan mungkin kalau ada orang mengatakan tidak ada sekarang kelompok Khawarij itu. Kita katakan kalau sekedar nama, iya, nggak ada. Nama kelompok sempalan kaum muslim sekarang namanya apa? Khawarij. Namun ada pewaris mereka yang bernama ISIS, Kaidah, dan seterusnya. Ini apa? Sama persis. Mereka mewarisi ajaran kelompok apa? Al-Khawarij. Makanya sudah kita sampaikan tadi, kata para ulama, likulli qaumin warisu. Setiap kaum ada pewarisnya. Namanya mungkin tidak sama. Ya, Khawarij tidak ada sekarang. Namun apa? Ajaran akidahnya, kelakuannya sama persis dengan tadi ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisal dengan mereka. Nah, walam yadri an miskin anna huwa warithu tajahum wal i'tizal wa anna mu'taqadahum. Akidah mereka sama dengan akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah di antaranya tadi. Ya, Mu'tazilah dengan terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk, namun Asy'ariyah Kullabiyah mengatakan Al-Qur'an adalah ibarah an kalamillah, ungkapan dari Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Berarti sama saja Al-Qur'an adalah makhluk. Paham? Bukan kalamullah dengan suara yang didengar oleh malaikat Jibril. Lanjut apa cukup? Nah, mana panitia ini? Hah? Lanjut lagi. Sampai besok. Baik, poin ke-84. Ini yang kita isyaratkan kemarin. Wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin ma lam yastahillahu. Nah, kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena dosa-dosa yang dilakukan selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Taib. Ini salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah yang menyelisihi akidahnya al-Khawarij atau yang diselisih oleh akidah atau kelompok al-Khawarij. Kata Imam At-Tahawi, kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, yaitu kaum muslimin, dengan sebab dosa selama tidak menghalalkan dosa tersebut. Pelaku zina, pemabuk, pecandu narkoba, pembegal, pembunuh. Kata ahli sunnah mereka tadi pelaku dosa besar itu masih mukmin, namun kurang imannya. Mereka tidak kafir. Karena tadi Allah mengatakan tentang para tadi pembunuh, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang beriman saling berperang, saling membunuh, kata Rasul, wa qitalu kufrun, kufur kecil. Membunuh tersebut tidak sampai mengeluarkan dari apa? Islam. Artinya tidak kafir. Allah masih menamakan mereka minal mu'minin. Dalil-dalilnya sangat banyak. Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Kalau seandainya dosa itu mengeluarkan orang dari Islam, menjadikannya kafir, tidak dihukum potong tangan, namun potong apa? Leher. Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang murtad, merubah agamanya, bunuhlah. Namun Allah mengatakan pencurian itu hukumannya apa? Potong tangan. Berarti pencurian yang merupakan dosa tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Pezina yang belum menikah misalnya, Allah katakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina dalam keadaan mereka masih belum menikah, maka cambulah 100 kali.
Kalau zina yang merupakan dosa mengeluarkan dari Islam menjadikan pelakunya kafir, bukan dicambuk 100 kali, namun apa? Hukuman mati. Namun sekali lagi inilah dalil-dalil Ahlussunnah yang mengatakan dosa besar tidak menjadikan pelakunya apa? Kafir. Cuma di sini ada beberapa catatan yang perlu disampaikan, yang disampaikan oleh para ulama. Kata-kata kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat dengan sebab dosa, ini lebih tepatnya sebetulnya dikaji tambahan bikuli dzambin. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena segala perbuatan dosa. Artinya tidak semua dosa itu mengeluarkan dari apa? Islam. Tapi ada dosa yang mengeluarkan dari Islam. Makanya kata-kata Imam At-Tahawi, kata sebagian pensarah, ini lebih tepatnya kalau ditambahkan kata-kata kami tidak mengkafirkan seorang pun dari al-kiblat gara-gara segala dosa. Paham ya? Gara-gara segala, kasih tambahan apa? Segala dosa. Karena kalau dicukupkan hanya karena dosa, seolah-olah Pak, tidak ada dosa yang menjadikan pelakunya apa? Kafir. Sedangkan ada dosa yang menjadikan orang itu apa? Murtad dari Islam. Di antaranya asyirku billah. Syirik kepada Allah. Makanya kalau antum buka kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman ada bab namanya Kitabul Iman. Ya, kalau dalam bahasa kitab hadis, kitab Sahih Bukhari ada kitab di dalamnya. Maksudnya kitab di situ adalah apa? Kalau bahasa kita bab. Di bab itu ada bab juga, maksudnya fasal. Paham ya? Dalam kitab Sahih Bukhari ada Kitabul Iman. Ada bab al-ma'asi min amril jahiliyah la yakfur murtakibuha illa bisyirki. Kata Imam Bukhari dalam babnya itu ada kitab judulnya perbuatan maksiat termasuk perkara jahiliyah, tidak kafir pelakunya kecuali perbuatan syirik. Paham? Ini ungkapan yang lebih teliti silanya dibandingkan ucapan Imam At-Tahawi. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau kita mau jelaskan lebih lanjut, Ahlussunnah pertengahan dalam masalah babut takfir, pengkafiran. Kata Ahlussunnah, ini pengkafiran secara umum bukan individu ya. Kata Ahlussunnah, dosa ada dua macam. Ada dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam, ada dosa yang mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Tadi sudah kita sampaikan dosa-dosa besar, zina, minum khamr, pecandu narkoba atau kecanduan narkoba, membunuh, membegal dan sebagainya. Ini dosa-dosa besar tidak mengeluarkan dari apa? Adapun syirik ini mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Karena Allah mengatakan innahum man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Namanya haram masuk surga, maknanya orangnya apa? Kafir, keluar dari al-Islam. Ini sekedar catatan saja dari para ulama, bahwasanya dosa itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali tadi. Dosa-dosa yang merupakan pembatal keislaman. Makanya para ulama menulis kitab pembatal apa? Islam atau 10 pembatal keislaman, meskipun bukan pembatasan hanya 10 saja, ratusan dosa yang bisa apa? Menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam atau ratusan pembatal keislaman. Ya, adapun 10 itu disebut oleh para ulama itu yang paling banyak dilakukan oleh sebagian kaum al-muslimin. Namun intinya sekali lagi, Ahlussunnah pertengahan tidak semua dosa mengeluarkan dari Islam, namun ada dosa yang mengeluarkan dari Islam, membatalkan keislaman. Contoh, memperolok agama Allah. Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastaziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok, jangan kalian minta maaf karena kalian sudah kafir setelah apa? Keimanan kalian. Maka sekali lagi Ahlussunnah pertengahan tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-kufru haqqullahi tsumma rasulihi yasbutu la biqauli fulani. Kekafiran hak Allah dan Rasulnya. Artinya yang berhak mengatakan perbuatan, perkataan ini kafir atau kufur adalah Allah. Kemudian Rasulnya dengan nas, dengan dalil. Bukan dengan pendapat fulan dan fulan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang membedakannya dengan kelompok Al-Khawarij. Khawarij, tadi mbahnya teroris. Ini yang pertama kali mencetuskan bid'ah takfir. Pengkafiran terhadap kaum muslimin tanpa hak. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan yajibu al-ihtiraz min takfiril muslimin fa innahu awwalu bid'atin uhditsat fil Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hati-hati dengan gegabah mengkafirkan kaum muslimin karena ini adalah bid'ah pertama di dalam Islam. Yaitu tadi pelopornya kelompok Al-Khawarij. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mengkafirkan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib karena bid'ah yang satu ini. Ali bin Abi Thalib dituduh kafir oleh kelompok Al-Khawarij dengan alasan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan ini yang masih sampai detik ini dijadikan hujah oleh Al-Khawarij kontemporer atau kelompok teroris untuk mengkafirkan kaum muslimin. Dituduh apa? Kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah. Dulu kita pernah membantah buku yang berjudul Kafir Tanpa Sadar. Di dalamnya penulis membawakan Al-Maidah 44, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Maka dari ayat ini penulis menyimpulkan presiden, MPR, DPR, menterinya yang nggak berhukum dengan hukum Allah semuanya kafir. Sampai tentaranya, aparat keamanan yang ikut milih mereka juga apa? Iya, semuanya kafir. Kemudian ada juga statement mereka yang ya sebetulnya menggelikan. Cuma ini semuanya menunjukkan bagaimana kebodohan mereka. Ada waktu itu buletin yang mereka sebarkan terutama di Surabaya. Mereka mengatakan yang di bawah naungan Departemen Tauhid, yaitu yang mereka maksud adalah apa? Pemerintah kita yang nggak berhukum dengan hukum Allah kata mereka. Yang di bawah naungan Departemen Tauhid maka dia kafir. Ya, karena itu bentuk loyalitas kepada orang kafir maka kafir. Tapi di buletin itu tertulis buletin ini diselenggarakan oleh Yayasan Fulan dengan rekomendasi Menkumham. Paham ya? Maka waktu itu kita bantah lewat jalur ini. Salah satunya kita katakan kalau kalian mengatakan yang di bawah naungan Departemen Tauhid kafir, kalian juga kafir sesuai dengan pernyataan kalian. Lihat itu. Karena tulis yayasan apa? Iya. Yang lucunya bulan depan terbit lagi buletin itu tanpa Menkumham. Paham ya? Ini mereka bodoh namun nggak sadar-sadar. Paham ya? Ini na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ya haula sebagaimana kata Rasul SAW, yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Akan keluar di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun sufahul ahlam, bodoh, bahkan apa idiot lah istilahnya. Ya, mereka mengkafirkan diri mereka sendiri tanpa apa? Tanpa sadar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, intinya ini bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij yang dulu maupun yang sekarang. Wala nukafir ahadan min al-qibla bidzambin. Kami Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin hanya gara-gara apa? Dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam selama tidak menghalalkannya. Seperti tadi, pelaku zina. Kalau dia masih meyakini itu haram, maka tidak kafir, namun apa? Ya, berdosa. Ini hukum secara umum ya, bukan menunjuk individu-individunya. Makanya sudah kita sampaikan pada waktu kemarin atau tadi malam, orang yang minum khamar misalnya, kalau dia masih meyakini itu haram, ini lebih ringan dibandingkan yang nggak pernah minum minuman keras,
tapi mengatakan minuman keras yang memabukkan itu halal. Ya, yang ini kafir, yang ini ahli apa? Maksiat. Paham? Nah, ini pengkafiran secara umum. Nah, kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Mani dan Syekh Abdul Aziz bin Bas di sini. Qauluhu wala nukafir ahadan min ahlil qiblah, al murad bi ahlil qiblah humul muwahhidun Allah fi ibadatihi, al mukhlisun lahu fi muamalatihi, al amilun bi makna kalimatit tauhid dhahiran wa batinan, al musaddiqun li Rasul sallallahu fi jami ma akhbara bihi, al mumathiluna amrahu alladzina lam ya'tu bima yunaqidu la ilaha illallah. Nah, perkataan Imam Tahawi rahimahullah, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblah, kami tidak mengkafirkan seseorang pun dari ahli kiblat. Ahlul kiblat yang dimaksud adalah mereka yang mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, mereka yang ikhlas dalam bermuamalah kepadanya, mereka yang mengamalkan makna kalimat tauhid secara lahir dan batin, mereka yang membenarkan Rasulullah dalam segala apa yang beliau kabarkan, mereka yang melaksanakan perintahnya, dan mereka yang tidak mengerjakan pembatal kalimat la ilaha illallah. Taib, ini yang sudah kita isyaratkan tadi malam. Poin 84 ini ada hubungan dengan poin ke-78, yaitu ucapan Imam Tahawi, wa nusammi ala qiblatina muslimin mu'minin madamu bima jabihi an-nabi sallallahu mu'tarifin. Kami menamakan ahli kiblat adalah kaum muslimin selama mereka masih membenarkan, mengakui, mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Syekh Muhammad bin Mani ketika menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ahli kiblat, yaitu al-muwahhidun Allah fi ibadati, yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Al-mukhlisun lahu fi muamalati, yang ikhlas dalam bermuamalah hanya untuk Allah, artinya yang bertauhid. Al-amilun bimakna kalimat tauhid dhahiran wa batinan, yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Al-mumathilun amrahu, yang melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW, yang tidak membawa satupun dari pembatal la ilaha illallah. Makanya sudah kita sampaikan, dosa ada dua, ada yang mengeluarkan dari Islam, ada pula yang tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Adapun yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi di sini, dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam, tidak boleh pelakunya dikafirkan selama tidak menghalalkannya. Kalau ada mengatakan zina halal, minuman keras halal, nah ini baru apa? Kafir. Ini pun pengkafiran secara apa? Umum. Ya, namun individu si B, si C-nya ada perincian lebih lanjut. Misalnya ada ya ODGJ. Apa ODGJ? Hah? Iya, dia ngomong zina halal misalnya. Apakah antum teriak ente gila? Ini yang gila siapa nantinya? Paham ya? Orang gila ya sebagaimana kata Rasul, rufi'al qalam an salat. Diangkat pena dari 3 golongan manusia, di antara anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai apa? Makanya para ulama membedakan takfir muayyan dengan takfir al-am. Pengkafiran secara umum, misalnya tadi pembahasan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Sepakat ulama mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Ini ungkapan secara umum, at-takfirul am. Paham? Tidak bisa langsung diterapkan pada individu yang mengatakannya. Contoh, kata para ulama, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mendapati 3 khalifah yang 3-tiganya mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan mengkriminalisasi ulama yang tidak mau ikut akidah tersebut. Namun tidak ada satu ungkapan dari Imam Ahmad mengkafirkan 3 khulafa tersebut, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Ya, bahkan beliau tetap menyuruh manusia mendoakan mereka dengan kebaikan, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Paham dong? Ini bedanya mengkafirkan secara umum dengan apa? Ya, individu. Secara umum Imam Ahmad mengatakan
Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Adapun yang mengatakannya demikian dari si B, si C, tidak langsung bisa dikafirkan. Di antaranya khulafa yang 3 tadi. Karena beliau meyakini orang-orang itu korban syubhatnya Jahmi ataupun Mu'tazilah. Paham dong? Sama juga dengan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau berdebat dengan pengikut kelompok Jahmiyah yang mengingkari Allah ada di atas langit. Kata Syekhul Islam, "Lau kultu ma kultum lakafartu." Seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian itu kufur besar. Walakinnakum indi la takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir. Paham ya? Syekhul Islam mengatakan ucapan Jahmiyah kufur besar. Tapi individu mereka tidak langsung dikafirkan. Padahal ini beliau berdebat dengan ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya Al-Jahmiyah. Namun beliau tidak gegabah mengkafirkan. Berat mengkafirkan individu dari kaum muslimin. Rasul mengatakan, "Man qala li akhiya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim, "Wahai kafir," maka dosa pengkafiran kembali kepada salah satu dari keduanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Babut takfir, babun khatir." Bab pengkafiran itu bab yang berbahaya. Aqdam ali katsirun minan nas fasaqatu. Banyak yang lancang dalam bab ini, mengkafirkan dengan gegabah tanpa hak, maka mereka pun jatuh ke dalam dosa. Wa tawaqqafal fuhul. Padahal ulama yang pakar-pakar sangat berhati-hati. Fasalimu, mereka pun apa? Selamat. Imam Ahmad, Syekhul Islam tadi contohnya. Mereka sangat hati-hati meskipun jelas-jelas ucapan mereka kufur besar. Namun si B, si C-nya tidak gegabah dikafirkan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ya, yang disandarkan kepadanya ajaran apa? Wahabi. Beliau pernah berkata, "Wa idza kunna la nukafir man abara sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum fa kaifa nukafir malam yusyrik billah walam yuhajir ilaina." Apabila kami tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhala kuburan Ahmad Badawi yang di Mesir, ya, karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang mengingatkan mereka, bagaimana kami dikatakan mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik dan yang tidak hijrah kepada kami. Alias tadi, ya, yang jelas-jelas berbuat syirik saja secara person tidak bisa langsung dikafirkan karena kejahilan. Paham dong? Ya, sekali lagi ini Ahlus Sunnah, mereka pertengahan. Tidak menolak takfir secara mutlak, namun juga tidak gegabah mengkafirkan. Ada dawabit, ada ketentuan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, "Wa ila hadzal ma'na asyaran musannif bi qauli sabiqan wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin madamu bima ja'a bi Nabi sallallahu mu'tarifin walau bi kulli ma qala huwa akhbara musaddiqin li annana na'taqid anal murad al imanul kamil al mutadammin lil i'tiqad wal iqrar wal amal wa muradu syekh rahimallahu bi hadzal kalam arad al khawarid al qain bit takfir bi kulli dzambin." Insyaallah di sini yang kita ambil ucapan yang terakhir, intinya kata Syekh bahwasanya Imam At-Tahawi ungkapan yang 84 ini untuk membantah kelompok Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, ya, dengan dosa apapun yang diperbuat. Paham dong? Dan salah satu ciri mereka sejak dahulu, kalau ada yang nggak mengkafirkan pelaku dosa besar, dituduh murji'ah. Ya. Mungkin antum pernah mendengar istilah murji'ah. Ya, antum jangan bayangkan itu kue apa, bukan. Ya, murji'ah ini kelompok sesat yang muncul di awal-awal juga generasi kaum muslimin. Ya, mereka kelompok sesat. Cuma label ini disematkan sekarang ini dan juga sejak dahulu oleh ahlu takfir yang batil, oleh khawarij kepada ahli sunnah yang tidak mengikuti takfir mereka. Contoh diriwayatkan oleh para ulama, Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Siapa beliau?
ulama dari kalangan at-tabi'in. Pernah beliau ditanya, dites oleh seorang khawarij yang bernama Syaiban bin Farukh. Ma ra'yuka fi man yazni wa yashrabul khamr? Apa pendapat Anda tentang orang yang minum minuman keras dan yang berzina? Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Artinya masih mukmin. Kata sang penanya dari pengikut kelompok khawarij, Syaiban bin Farukh, ala kibari sinika sirta murji'at. Apakah karena engkau sudah tua, engkau menjadi murji'ah? Ini kurang ajarnya siapa? Ahlul bidah. Ya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, al-murji'ah la takbaluni. Kelompok murji'ah tidak akan menerima diriku. Ana aqul al-iman yazid wa hum la yaquluna dzalik. Kelompok murji'ah tidak akan mungkin menerima diriku, enggak sama. Aku mengatakan iman itu bisa bertambah, sedangkan mereka tidak mengatakan demikian. Intinya tadi, kelompok khawarij sejak dulu sampai sekarang itu suka menuduh ahlus sunnah, ya, as-salafiyin dengan gelar apa? Murji'ah. Kalau para ulama tabi'in saja dituduh murji'ah gara-gara tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, maka di bawah levelnya Abdullah bin Mubarak juga demikian. Contoh yang sekarang ini, Syekh Albani rahimahullah ketika tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, dituduh apa? Murji'ah. Ya. Bahkan kita juga, dan ini terjadi pada diri anak juga, ketika anak mengatakan yang berhak mengkafirkan person itu adalah hakim di pengadilan syariat, yang mengkafirkan yang person itu adalah ulama, bukan sembarang orang, dituduh apa? Murji'ah. Dan yang lucunya lagi, dia membawakan ucapan Syekh Fauzan bahwasanya orang yang berbuat kafir langsung dikafirkan. Padahal Syekh Saleh bin Fauzan juga yang mengatakan yang berhak, yang berwenang mengkafirkan individu itu adalah hakim di pengadilan syariat. Ya, menuduh anak murji'ah dengan membawakan ucapan Syekh Fauzan, sedangkan yang kita nukilkan itu juga ucapan siapa? Syekh Saleh bin Fauzan. Inilah bodohnya ahlul bidah. Paham ya? Kalau dia sadar ya bahwasanya dia juga menuduh Syekh Saleh bin Fauzan apa? Murji'ah. Karena yang berfatwa, yang berhak, berwenang mengkafirkan individu si B, si C itu adalah apa? Hakim di pengadilan syariat dan para al-ulama. Jadi sekali lagi jangan aneh kalau ada gelar-gelar murji'ah dituduhkan, sematkan kepada ahlus sunnah ataupun salafi. Ini sudah ada sejak zaman at-tabi'in. Lanjut atau cukup? Tidak nyerah ya. Tadi semangat lanjut. Ya. Ayo lanjut, tidak apa-apa. Baik, cukup insyaallah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, silakan. Kalau dalam masalah akidah itu kan Bismillah. tidak boleh ada khilaf. Secara mazhab itu juga tidak ada khilaf kecuali dalam masalah fikih. Nah, sudah? Itu pernyataan apa pertanyaan lah? Saya bertanya apakah dalam mazhab itu juga tidak ada khilaf dalam masalah akidah? Taib. Hanya dalam masalah fikih. Jazakallah khair. Taib, sudah pernah nggak salah kita sampaikan di sini ucapan Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani yang bermadhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum ahlul haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubim al-musannafa fil aqidah ma'atabaudi azmanihim wa ikhtilafi amakinihim wa buldanihim lawajataha ala watiratin wahidah. Au kama qala rahimahullah. Kata Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, di antara yang menunjukkan, membuktikan ahlul hadis, ahlus sunnah di atas kebenaran, yaitu kalau Anda meneliti semua kitab-kitab karya-karya mereka tentang akidah, meskipun beda zaman mereka, beda negeri mereka, engkau akan mendapati kitab akidah mereka satu kesatuan. Jadi, ahlus sunnah di antaranya imam mazhab secara umum, ya, akidah mereka satu, tidak ada apa? Beda. Atau kalau mungkin lebih ditegaskan lagi, terutama dalam masalah usulul akidah.
Kalau mau secara global demikian, tidak ada khilaf. Cuma kalau mau didalami sedikit, nanti akan ada pembahasan tentang masalah definisi al-iman. Cuma khilaf itu tidak dipakai dalam artian kita pakai ijma. Yang menyelisih ijma salah. Paham ya? Nanti akan ada pembahasan tentang definisi iman yang Imam At-Tahawi tergelincir dan itu ikut Imam Abu Hanifah. Nah, jadi secara umum tidak ada apa? Khilaf. Secara umum ya. Ya, kaidah kita demikian. Sebagaimana kata Abul Mudhaffar Sam'ani, Ahlus Sunnah dalam masalah akidah atau usul akidah tidak ada khilaf. Itu yang menunjukkan mereka di atas kebenaran. Kalau ada salah satu imam menyelisihi yang lainnya atau dikatakan menyelisih ijma, maka ini khilaf yang tidak bisa apa? Ditoleh sama sekali, tinggalkan. Paham? Meskipun mereka tetap dihormati. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Paham Pak ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dia membantah dengan 300 Apa? membantah dengan 300 Di 300. orang-orang yang menganut karya sekarang itu tidak tahu sejarah itu kan hanya memeluk kitab daripada satu. Taib, wallahu ta'ala alam. Kalau pengikut Asy'ariyah yang sekarang ini seperti kita sampaikan, mereka pada hakikatnya mengikuti ajaran apa? Al-Kullabiyah. Mereka bermacam-macam. Ya tadi yang kita sampaikan tadi, ada yang paham, ada yang nggak paham akidah mereka sendiri. Paham? Maka demikian pula kenapa mereka tidak mau ikut Abul Hasan Asy'ari, ya, rujuk kepada manhaj salaf. Banyak faktornya. Paham ya? Nah, ya, kadang mereka paham, mereka juga belajar kepada ulama Ahlus Sunnah juga terkadang demikian. Mereka lulusan apa? Ya, misalnya Timur Tengah yang ya syekh-syekhnya juga dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Pulang ke Indonesia beda. Paham ya? Kenapa? Kalau mereka menentang, nggak dapat apa? Itu tadi. Ya, kedudukan dan sebagainya. Banyak faktornya. Hawa nafsu al-hawa. Ya, tahu kebenaran namun menyembunyikan seperti al-Yahud. Ya, makanya kata sebagian ulama, man fasada min ulama'ina fafi syabahun bil Yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan yang dikatakan ulama, itu ada penyerupaan dengan orang al-Yahud. Tahu kebenaran, namun mereka sembunyikan. Namun mereka tidak mau mengikuti karena hawa nafsu tadi untuk meraih kedudukan atau mendapatkan ya. Nah, al-fulus, kata sebagian orang al-fulus ya jal insan manfush. Ya, kadang demikian. Taib. Yang kedua juga mereka terkadang nggak paham juga seperti yang kita sampaikan tadi. Meskipun dikatakan tokoh agama. Karena apa? Mereka hanya melihat sisi ya pinggir-pinggirnya akidah apa? Asy'ari, nggak mendalami yang ke dalam. Itu yang ya kalau seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Tokoh-tokoh ahli kalam. Karena mereka sudah paham istilahnya jerawannya. Ya, ilmu kalam jerawannya. Ajaran ahli kalam. Banyak dari mereka yang tobat. Karena tahu bagaimana apa? Dalamnya kesesatan mereka. Sebagaimana yang sudah mungkin pernah kita sampaikan dari ungkapan Ar-Razi. Tokohnya ahli kalam. Dia mengungkapkan lewat bait syair juga. Nihayatu ikdamin al-ukuli iqalu. Wa ghayatu sa'il alamin dolalu. Puncak dari menuhankan akal itu kebingungan. Dan puncaknya orang yang menuhankan akal itu kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Kata beliau, roh-roh kami terasa liar dalam jasad kami. Dalam keadaan bingung, nggak tenang belajar apa? Akidah ilmu kalam. Dan hasil dari pencarian ilmu kalam adalah bala dan bencana. Ini yang apa? Betul-betul mendalami ilmu kalam. Di antaranya tadi, ajaran Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Al-Jahmiyah. Baru mereka apa? Sadar bagaimana kesesatan tersebut. Paham? Terkadang saya lagi banyak. Bahkan sekte Kullabiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah juga banyak. Nggak satu. Ya. Cuma ini yang umum yang disampaikan oleh
penulis di sini. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.